Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Fatimah dengan NIM 1900049. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis plan yang sudah saya buat dengan judul Angkop Kita atau Angkringan Kopi. Jadi, yang melatar belakangi bisnis plan yang sudah saya buat ini yaitu Bumi Pasundan atau periangan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Begitu ucap M. A. W. Brouwer, seorang psikolog budayawan asal Belanda, memuji kemolekan kota Bandung dan sekitarnya. Pohon-pohon yang masih menggumpul di setiap sudut kota dan udara khas dataran tinggi menarik perhatian banyak pelancong. Tak heran jika setiap akhir pekan Bandung selalu mendadak penuh. Banyak sekali hal di Bandung yang menarik untuk dikunjungi. Wisata alam yang mengelilingi kota, pusat-pusat pemberlajahan fashion, hingga deretan kuliner yang ditawarkan. Selain wisata alamnya, kulinernya juga pun tidak kalah menarik. Banyak sekali harga mahal sampai yang murah. Banyak juga kedai kopi yang digunakan untuk ngobrol santai atau untuk mengerjakan tugas bagi mahasiswa. Maka dari itu, tercetuslah ide untuk membuat inovasi tempat ngopi dengan harga yang terjangkau dengan kualitas terbaik. Angkringan kopi ini menyediakan makanan ringan beserta minumannya, seperti kopi, green tea, dan masih banyak lagi. Visi dan misi dari bisnis plan yang sudah saya buat, diantaranya visinya menjadi angkringan kopi yang menawarkan suasana, kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi yang baik, dan dapat memenuhi selera para pengunjung, juga pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Nah, kemudian ada 4 visi yang sudah saya buat untuk bisnis plan yang sudah dibuat. Yang pertama, memproduksi minuman terutama kopi yang banyak variasi dan sesuai dengan selera konsumen dengan harga dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang baik dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga, menawarkan kenyamanan di dalam menikmati kopi kepada pelanggan. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang baik kepada para pelayan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kemudian, ada tujuan usaha yang sudah dibuat untuk bisnis plan. Yang pertama, meningkatkan pemenuhan kebutuhan kopi yang berkualitas untuk pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan mampu bersaing dalam harga. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan situasi agar pelanggan dapat menikmati waktu bersantai yang nyaman. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan agar menjadi pelanggan yang loyal kepada angkringan kopi ini. Nah, selain ada visi, misi, dan tujuan, selanjutnya ada profil produk. Yang dimana di sini kita sebagai usahawan harus membuat ide kopi yang jarang, bahkan belum ada di kedai kopi lainnya. Seperti membuat kopi yang aman untuk mereka yang memiliki penyakit asam lambung, karena tidak banyak juga masyarakat yang menghindari kopi karena asam lambungnya naik ketika sudah meminum kopi. Selain itu, kita juga dapat membuat kopi dengan aroma selain kopi. Mana ya? Kopi tapi tercium aromanya seperti bukan kopi. Nah, itu yang akan menjadi inovasi dari angkop ini. Karena meskipun aroma kopi tercium sedap, tapi tetap saja ada sebagian masyarakat yang tidak suka kopi karena aromanya yang kurang mereka sukai. Selain kopi, kita juga dapat menambahkan menu makanan ringan
untuk mendampingi konsumen saat meminum kopi. Tentu saja menu-menu yang unik dan menarik minat konsumen. Selain beberapa menu kopi dan makanan ringan yang inovatif, kita juga perlu menyiapkan tempat yang nyaman sehingga konsumen dapat merasakan nyamannya minum kopi seperti di rumah. Selain itu, kita juga dapat menyediakan WiFi dan beberapa colokan agar selain kedai kopi ini sebagai tempat berbincang dan menikmati kopi, tapi juga dapat dipakai untuk mengerjakan tugas kuliah para mahasiswa sambil menyantap menu yang disediakan dengan nyaman. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT yang sudah saya buat untuk business plan. Yang pertama dilihat dari strengths atau kekuatannya. Ada konsep gaya kekinian yang mengikuti tren tapi tetap nyaman. Dan yang kedua, harga produk terjangkau tetapi memiliki rasa yang unggul. Yang ketiga, memiliki kopi yang tidak beraroma kopi. Dan yang keempat, aman untuk pengidap asam lambung atau GERD. Yang selanjutnya, memiliki laman dan forum pribadi dengan kontak delivery order. Jadi, konsumen kalau misalnya malas untuk datang ke angkot, mereka juga bisa delivery order. Yang terakhir, terjaminnya pengiriman barang terjual kepada pelanggan. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, modal pengembangan usaha masih kurang. Yang kedua, pembelian bahan baku memerlukan modal yang besar. Nah, bukan hanya pembelian bahan baku yang memerlukan modal yang besar, tapi alat-alatnya juga ternyata memerlukan modal yang sangat besar. Dan yang ketiga, masih belum membuat produk dengan brand sendiri. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan pasar selalu ada dan dukungan tren produk yang terus berkembang. Yang kedua, masih sedikit kedai kopi yang menyediakan forum pribadi antar pelanggan. Dan yang ketiga, media sosial amat sangat membantu pemasaran dengan cepat seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, analisis SWOT yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, mulai banyak bermunculan kedai kopi dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua, harga suppliernya makin mahal. Nah, selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, ada produk. Nah, angkop ini merupakan angkringan kopi yang tidak hanya terdapat kopi saja, melainkan minuman lain seperti green tea latte, red velvet, dan minuman-minuman lainnya. Selain itu, angkop juga menyediakan makanan-makanan ringan untuk menjadi cemilan sambil minum kopi. Yang kedua, ada price atau harga. Harga yang ditawarkan sangat bervariatif dan tentunya ramah di kantong pelajar, yakni mulai dari 10.000 sampai 30.000 saja untuk berbagai minuman dan berbagai makanan. Nah, yang ketiga ada place atau tempat. Tempat penjualan angkop ini tidak hanya tersedia gerai atau offline saja, tapi tersedia juga online-nya, yakni ada di GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Nah, selanjutnya ada promotion atau promosi. Kita melakukan promosi berupa iklan yang dilakukan melalui media-media seperti brosur, spanduk, maupun sosial media berupa Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Kemudian ada operasionalnya yang sudah saya buat untuk bisnis plan yang satu ini. Nah, dalam usaha kopi, tentunya kita akan berinvestasi ke peralatan. Setiap peralatan tersebut akan usang karena termakan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan untuk mengasumsikan masa pakainya. Dengan begitu, kita akan menghitung nilai penyusutan setiap peralatan tersebut setiap bulannya. Nah, ini ada beberapa daftar peralatan yang diasumsikan memiliki masa pakai kurang lebih sekitar 3,5 tahun.
Yang pertama ada timba, yang kedua alat pengocok, yang ketiga penyaring, yang keempat pisau, yang kelima wadah, yang keenam sendok, yang ke-17, yang ke-8 nampan, yang ke-9 serbet atau lap, dan ada peralatan-peralatan lain juga ada beberapa peralatan yang memiliki asumsi masa pakainya lebih lama, yaitu sekitar kurang lebih 5 tahun. Nah, seperti yang pertama, tempat berjualan atau gerobak itu jika tersedia di angkringan angkot tersebut. Yang kedua, ada kompor atau tabung gas. Yang ketiga, ada penggiling biji kopi atau coffee grinder. Yang selanjutnya ada panci, kemudian meja, dan kursi. Nah, ini ada rencana finansial yang sudah saya buat. Yang pertama, ada modal untuk membeli peralatan bisnis kopi. Yang pertama, alat pengocok itu sekitar 21.000. Kemudian ada coffee grinder itu sekitar 1.200.000 kurang lebih. Kemudian ada gelas sebesar 150.000. Terus ada gerobak sekitar 2.300.000. Kemudian ada kompor dan tabung gasnya sekitar 300.000, ada kursi sekitar 1.800.000, meja sekitar 1.200.000, kemudian nampan sekitar 21.000, kemudian panci sekitar 200.000, kemudian ada penyaring sekitar 24.000, dan ada peralatan-peralatan lain yaitu jika dikalkulasikan yaitu ada sekitar 31.000. Kemudian ada pisau 12.000. Kemudian ada sendok 72.000. Itu sendoknya udah ada beberapa sendok, jadi nggak cuma satu sendok aja. Kemudian ada serbet 52.000 dan ada timba 32.000. Yang terakhir wadah 77.000. Jadi jumlah untuk membeli peralatan bisnis kopinya saja sudah harus menyediakan uang sebesar kurang lebih 7.492.000. Nah, selanjutnya yang terakhir ada biaya operasional tidak tetap seperti air dan listrik dengan harga satuannya 15.000 dengan kuantitas 30, jadi totalnya 450.000. Untuk air mineral 20.000 dengan kuantitas banyaknya 30 biji dengan total harga 600.000. Kemudian untuk bahan perlengkapan lain ada 45.000 untuk harga satuannya dengan kuantitas 30 dan total 1.350.000. Kemudian ada biaya sewa tempat karena kita juga butuh tempat untuk offline ya. Sekitar 15.000 per hari. Jadi jika dikalkulasikan 1 bulan hanya 450.000 saja. Kemudian ada biji kopi dengan harga satuannya 129.000 dengan kuantitas jika 30, yaitu totalnya 3.870. Ini tuh untuk sekitar 30 kiloan. Kemudian ada gula dengan harga 65.000 dengan kuantitas 30. Jadi total keseluruhannya 1.950.000. Kemudian ada isi ulang gas, yaitu sekitar 20.000, tapi kadang suka naik jadi 21.000, 22.000, nggak tetap kan harganya. Jadi dibulatkan saja dulu 20.000. Jadi untuk 30 gas LPG isi ulangnya itu sekitar 600.000. Kemudian untuk kemasan seperti cup, gelas cup, atau untuk wadah-wadah tempat makan, tempat bungkus makanannya, satunya itu sekitar 12.000-an. Kalau kuantitasnya 30 biji aja juga udah jumlahnya udah 360.000. Kemudian untuk susu, nah itu sekitar 60.000 dengan kuantitasnya jika 30
yaitu, totalnya 1.800.000. Nah, untuk jumlah harga satuannya yaitu 252.000 itu untuk biaya operasional tidak tetap. Nah, sekian bisnis plan yang sudah saya buat dan saya hanya bisa menjelaskan bisnis plan-nya sampai situ saja. Jika masih ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.